Ahli selanjutnya, Pak Mulia. Yang Mulia, Profesor von Magnis sudah berada di sini, jadi kami mohon dihadirkan Profesor von Magnis. Memang mau dihadirkan untuk berikutnya ini? Ya. Silakan. Oke. Mas Lupti suruh maju untuk disumpah dulu. Silakan Pak Frans. Dipakai tidak apa-apa. Menghadap sini, Bapak. Sebelum beri keterangan diwajibkan untuk mengucapkan lapas sumpah dulu, dan untuk itu dimohon Yang Mulia Bapak Daniel untuk memandu pengucapan sumpah. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Romo bisa konfirmasi nama lengkapnya, Romo? Baik, karena yang populer itu Romo Magnis Suseno, ya. Baik, terima kasih. Romo ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, ya. Tangan kiri di Alkitab, di Bible, tangan kanannya dengan 3 jari. 3 jari, ya. Tangan kirinya di Bible. Tangan. 3 jarinya tidak termasuk jempol, ya. Baik, ikuti lafal janji yang saya tuntun, ya Romo. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Silakan kembali ke, mungkin sebaiknya duduk saja ya. Baik. Romo ada waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan pengantar, nanti mungkin ada tanya jawab dari para pihak. Dipersilakan. Terima kasih. Yang Mulia para hakim, berikut ini saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu yang singkat pemilu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi merupakan pelanggaran etika yang serius, serta apa implikasi pelanggaran itu. Sebelumnya izinkan saya mengajukan 7 catatan tentang etika. Pertama, etika. Dengan etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia. Etika membedakan manusia dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri-naluri alamiah
tetapi manusia sadar bahwa nalurinya hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak. 2. Hukum. Tuntutan-tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya larangan untuk menyiksa orang lain. Jadi tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika. Saya tidak masuk masalah konsensus objekto. 3. Etika dan hukum. Agar manusia dinilai baik secara etis, tak cukup ia tidak melanggar hukum. Etika menuntut lebih, yaitu agar manusia selalu, juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus berbaik hati, jujur, caring, bersedia memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan seterusnya. 4. Etika dan penguasa. Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum. Dari seorang presiden dituntut lebih. Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang. Agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia, seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi. 5. Etika dan presiden. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Etika dan pemilu. Yang sekurang-kurangnya dituntut dari suatu pemilu secara etis, tentu juga secara hukum, adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri. 7. Kegawatan pelanggaran etika. Filosof Immanuel Kant memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana. Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat,
melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia. Sekarang saya ke bagian pelanggaran etika dalam kaitan dengan pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. 3. Nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku 100% demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. 4. Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. 5. Dan terakhir, manipulasi-manipulasi dalam proses pemilu yang jelas. Kalau proses pemilu dimanipulasi itu merupakan pelanggaran etika berat karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi. Misalnya kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. Praktek semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat, jadi suatu pelanggaran etika yang berat. Terima kasih. Terima kasih, Bro Romo. Dari kuasa hukum pemohon ada yang... Kami akan diwakili oleh Saudara Henry Yosodiningrat dan Saudara Andi Ignatius yang mulia. Silakan Pak Henry.
Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, pada tanggal 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan nomor 02 garis miring MKMK garis miring L 11/11/2023 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap etika karena mengadili dan memutus perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 2021 garis miring 2023 dengan potensi benturan kepentingan yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2024, DKPP membacakan putusan nomor 135, 136, 137, 141 PKE garis datar DKPP 12 Romawi 2023 yang menyatakan termohon KPU melanggar etika. Bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir karena termohon menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa awal mula kontestasi Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran etika berat. Menurut ahli, apakah dua pelanggaran etika ini hanya berhenti pada pernyataan dan sanksi etika saja? Atau kedua pelanggaran ini harus memiliki dampak lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam dunia yang nyata? Itu yang pertama. Kalau pelanggaran Romo, nanti dikumpulkan dulu pertanyaan. oh ya, silakan. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan. Ya. Baik. Maaf ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat kumpulan etika. Jika kedua bukti yang saya kemukakan di atas tadi, putusan DKPP dan MKMK, itu kita diamkan saja, apakah ada dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan apakah di kemudian hari akan menjadi sebuah presiden bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi? Cukup itu pertanyaannya. Baik, masih ada? Satu lagi Yang Mulia, Saudara Silakan. Terima kasih. Terima kasih Romo Ali telah memberikan penjelasan yang terang benderang tentang pentingnya etika dalam kita melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyambung pertanyaan rekan kami yang tadi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana analisa ahli terhadap legitimasi seorang pemimpin yang lahir dari suatu proses yang cacat secara etika. Dan yang kedua, jika proses etika atau keputusan etika tadi tidak ditindaklanjuti, apakah proses hukum bisa melakukan koreksi terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi berulang kali, agar di kemudian hari perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara
tidak tercipta presiden yang buruk sehingga jadi lebih baik. Nah, Cukup. satu lagi yang mulai izin. Agak dipercepat. Baik. Kemudian yang menyangkut mengenai bansos yang lahir dari uang pajak yang dibayarkan oleh negara, yang kemudian dibagi-bagikan oleh presiden tanpa melibatkan pejabat kementerian yang berwenang untuk hal itu. Bagaimana Ali memandang tindakan presiden yang melakukan hal tersebut tanpa mempertimbangkan aspek etika ataupun malah hukum positif yang berlaku? Cukup yang mulia. Baik, dari termohon ada? Cukup? Pihak terkait? Saudara Hotman dan saya akan ajukan pertanyaan. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Pak Romo, pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan presiden yang baik. Kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan bansos dan pelinsos sebesar 408 triliun. Mic-nya dekatkan, Pak. Kemudian tahun 2022 431 triliun. Ya. Jadi tahun 2021 408 triliun, tahun 2022 431 triliun. Apakah itu pemerintah yang baik yang membantu fakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal fakir miskin. Pada waktu itu nggak ada pemilu, tapi sudah 400 lebih bantuan pansos dan pelinsos. Yang kedua, tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, keluarga penerima manfaat. Namanya semua ada di situ. Mohon izin majelis karena Ali bukan ahli bansos atau... Ya sudah, tadi pertanyaan sudah. Pertanyaan saya. Pertanyaan Pak Hotman yang kedua juga sudah bisa ditangkap, Pak. Ya, karena tadi Jangan kan diulang-ulang. beliau mengatakan presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk bansos. Makanya saya tanya, itu dia tidak ambil tapi ada datanya semua. Iya, sudah. Terima Itu kan kasih. sudah. Ya, baik. Dari Prof. Yusril. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral, filsafat tentang praksis manusia. Apa yang dikatakan Immanuel Kant, und soll's nicht, apa yang harus, apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Kan mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia, oleh satu lembaga atau negara atau apapun, tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia. Dan karena itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita mengikuti filsafat semacam itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum. Bukankah Aquinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum? Itu dalam semua teologi yang tentu Romo lebih paham daripada saya. Pertanyaannya, pada sisi lain kita mengenal teori tentang hierarki perundang-undangan, hierarki norma di dalam hukum itu sendiri. Kita mengenal ada norma yang lebih tinggi, yang bersifat lebih mendasar, ada norma menengah, ada norma rendah,
ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis. Saya agak khawatir Romo confuse antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini, yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi kewenangan dari Mahkamah MK, jadi kewenangan DKPP untuk melakukan pemeriksaan dalam satu proses peradilan etik. Etik seperti itu, saudara saksi, agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat, dan berbeda konteksnya dalam hierarki norma-norma. Kalau merujuk kepada Kant, merujuk kepada Aquinas, merujuk kepada Ibnu Hazm atau Imam Ghazali, Prof. Yusuf terlalu lama. teks di atas. Pertanyaan apa? Ya, pertanyaan akan segera. Tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang MK, dalam undang-undang KPK, dalam undang-undang advokat. Dan itulah yang diadili, yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik. Bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Immanuel Kant dan Thomas Aquinas. Apakah Romo bisa membedakan antara norma dalam filsafat, norma etik dalam filsafat, dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang-undang yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri? Persoalannya adalah, apakah pelanggaran etik dari filsafat membawa implikasi kepada penyelenggaraan negara harus begini seperti yang Romo katakan, ataukah pelanggaran kode etik sebagai code of conduct di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan MK, apakah itu akan menggeser satu keputusan yang didasarkan atas norma undang-undang? Mohon Romo jelaskan persoalan ini. Baik, dari Bawaslu ada pertanyaan? Dari Hakim yang mulia Prof. Arif, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih ahli Romo Magnis yang sudah memberikan beberapa catatan di dalam proses penyelesaian PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan, tapi kalau terlalu banyak kita berdiskusi kayaknya tidak elok ya. Makanya saya singkat-singkat saja begini. Indonesia itu adalah negara yang mempunyai karakter tersendiri, baik dalam berhukum maupun berdemokrasi. Karakter itu melekat pada ideologi yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Sehingga hukum dan demokrasi di Indonesia saya sebut berkarakter Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian karena itu, maka di Indonesia secara semestinya dan solen itu harus dijunjung tinggi rule of law sekaligus rule of ethics. Saya juga teringat kemudian ada semacam pepatah begini, law without ethic, kemudian ethic without religion. Nah sekarang kaitannya dengan persoalan konkret. Bagaimana berhukum dan berdemokrasi di Indonesia dengan acuan-acuan ideologi dan filsafati yang demikian ini. Terima kasih Romo. Silakan Romo dijawab. Terima kasih. Pertama, mohon perhatian bahwa otak saya berumur 87 tahun. Berarti belum tentu saya Ya, semaksimalnya Romo masih bisa. ingat semua pertanyaannya. Kalau saya mulai dari belakang, tentu saja bagi Indonesia etika, kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat majemuk. Mulai dari penolakan penjajahan,
dari persatuan perasaan kita satu bangsa, dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila. Jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum. Lalu pertanyaan, apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum? Tentu saja tidak. Tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif, oleh para hakim sistem yudikatif suatu negara itu. Itu menjadi unsur untuk menilai, unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai. Dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik. Karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem yudikatif mesti atas dasar undang-undang. Di situ muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler. Apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui ya. Tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai. Ada hakim yang sesudah Perang Dunia Kedua dihukum karena menjatuhkan vonis atas dasar hukum yang berlaku, misalnya hukuman mati. Jadi masalah hukum kodrat itu sudah over. Sekurang-kurangnya kita mempunyai hak-hak asasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita. Diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar. Bagaimana itu masuk dalam hukum, ini oleh ahli etika tentu tidak bisa dikatakan. Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya bukan ahli mengenai hal-hal itu. Saya hanya melihat kasus secara teoritis. Tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin, ya itu saja sudah susah. Lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh mahkamah majelis kehormatan diabaikan. Tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan, maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan. Jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja. Itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum. Indonesia itu adalah negara hukum dan mengabaikan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan
pelanggaran etika yang berat, saya dari sudut etika hanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat. Dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik, dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun, akan ditaati karena dia berkuasa, tidak karena keyakinan lagi. Akibatnya, kalau mengikuti Immanuel Kant, Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang adil dan bijaksana, tidak perlu usaha etika tinggi. Orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang. Kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu, orang secara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak taat pada negara, hanya akan memperhatikan supaya tidak kena. Seperti di lalu lintas, kalau kita dengan motor lawan arus itu pertimbangan. Etis itu tidak. Belum tentu saya jawab semuanya. Cukup, Romo. Waktunya juga sudah habis. Ada satu majelis belum dijawab. Waktunya sudah habis. Ya, tapi dia belum jawab majelis. Iya, itu ahli tidak jawab juga boleh kok. Oh iya, oke. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih. Ahli berikutnya, Pak Mahdir. Terima kasih Yang Mulia. Kami minta dihadirkan Saudara Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Terima kasih Yang Mulia. Baik,